Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, ketemu lagi dengan Bu Uli di pelajaran PAI. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, hari ini insya Allah kita akan membahas kisah para nabi, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar teman-teman memahami kisah para nabi dan juga dapat meneladani para nabi, gitu ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah di Bani Israel. Nah, Bani Israel ini memiliki karakteristik kurang beradab gitu ya, kemudian juga suka bermaksiat dan memiliki keimanan yang dangkal gitu ya. Nah, kemudian Nabi Zakaria ini belum memiliki anak ya teman-teman ya, hingga usia 90 tahun gitu ya. Nah, kemudian suatu hari datanglah istrinya Imron gitu ya, Imron, untuk menyerahkan seorang bayi perempuan. Nah, maka Nabi Zakaria ini mengasuh Maryam gitu ya. Maryam anak Imron, dan Maryam ini seringkali mendapatkan keutamaan gitu ya, mendapatkan mukjizat berupa makanan yang berada dalam mihrabnya. Maryam ini suka menyendiri di dalam mihrab, dan Allah karuniakan gitu ya makanan yang tiba-tiba muncul dengan sendirinya gitu ya di hadapan Maryam. Ini ada di dalam Quran surat Al-Imran ayat 37 gitu ya. Kemudian Nabi Zakaria ini merasa khawatir gitu ya kepada kaumnya. Khawatir karena tadi ya kaumnya itu kurang beradab, suka bermaksiat, kemudian juga keimanannya dangkal gitu ya. Jadi Nabi Zakaria ini merasa khawatir kepada kaumnya karena khawatir siapa yang akan berdakwah kepada kaumnya sedangkan Nabi Zakaria belum memiliki anak gitu ya. Akhirnya Nabi Zakaria alaihissalam berdoa gitu ya kepada Allah. Berdoa kepada Allah untuk memiliki anak gitu ya. Selain berdoa, Nabi Zakaria ini juga yakin gitu ya bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria gitu ya. Nah, kemudian ini ada di Quran, di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 2 sampai dengan 4 gitu ya. Oh maaf nih Bu Uli salah ya, harusnya sampai dengan 3. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut ya. Jadi Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah gitu ya dengan suara yang lembut, memohon kepada Allah gitu ya agar diberikan keturunan. Ini boleh salah ya, harusnya Quran surat Maryam 2 sampai ayat 3 ya. Kemudian Allah kabulkan gitu ya permintaan Nabi Zakaria ini yang tertera di dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-7. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia ya. Kemudian ada juga di Quran surat Al-Imran ayat 7 gitu ya. Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh gitu ya. Jadi Nabi Zakaria ketika merasa khawatir, merasa khawatir terhadap kaumnya itu ya, karena tidak ada yang meneruskan dakwah beliau berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan sehingga lahirlah seorang
nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nah, Nabi Zakaria ini tadi kan diutus ya kepada Bani Israel yang kurang beradab, suka bermaksiat, kemudian juga imannya dangkal gitu ya. Nah, Nabi Zakaria ini berdakwah, memerintahkan untuk menyembah Allah dan memberi peringatan gitu ya kepada Bani Israel akan datangnya azab Allah gitu ya bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, kemudian Bani Israel ini punya seorang raja yang sangat kejam ya. Raja itu zalim gitu ya, kejam, suka menindas gitu ya, dan suka berbuat kerusakan. Nah, raja ini merupakan penguasa Palestina yang paling jahat yang bernama Herodes gitu ya, dan memerintahkan untuk membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam ya. Itu kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Kita lanjut kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nah, Nabi Yahya ini seperti yang kita tahu ya tadi adalah nabi anak dari Nabi Zakaria alaihissalam gitu ya. Nah, Nabi Yahya ini merupakan seorang yang solih dan bertakwa gitu ya. Ada di dalam Quran surat Maryam ayat 12 gitu ya, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Jadi teman-teman, Nabi Yahya ini menarik ya. Ketika diajak oleh teman-temannya untuk bermain gitu ya, namanya anak kecil kan suka bermain ya, tapi Nabi Yahya dari kecil gitu ya, ketika diajak oleh teman-temannya untuk bermain, Nabi Yahya mengatakan kepada teman-temannya, sesungguhnya kita diciptakan bukan untuk bermain gitu ya. Jadi menolak ajakan bermain teman-temannya karena saking solehnya gitu ya. Masa kecilnya pun tidak dilalui dengan bermain, tapi dengan beribadah gitu ya. Nah, kemudian ketika Nabi Yahya bertemu dengan Nabi Isa ya, boleh salah nih, bukan Nabi Musa, harusnya Nabi Isa gitu ya. Ketika Nabi Yahya bertemu dengan Nabi Isa, mereka saling meminta doa gitu ya. Jadi Nabi Isa waktu itu berkata kepada Nabi Yahya, mohonkanlah ampun kepada Allah untukku, sesungguhnya engkau lebih baik dariku. Kemudian Nabi Yahya berkata, mohonkanlah ampun kepada Allah untukku, sesungguhnya engkau lebih baik dariku. Jadi saling meminta doa gitu ya. Kemudian Nabi Isa berkata lagi, engkau lebih baik dari aku. Aku memberikan salam kepada diriku sendiri, sementara Allah memberikan salam kepadamu. Dan Allah pun akhirnya memberikan keutamaan kepada mereka berdua gitu ya. Yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, tidaklah seorang anak Adam kecuali dia akan melakukan sebuah kesalahan atau berkeinginan untuk melakukan kesalahan, namun tidak pada diri Yahya bin Zakaria gitu ya. Jadi Masya Allah gitu ya, Allah menjaga Nabi Yahya gitu ya dari melakukan kesalahan gitu ya. Nah, kemudian kisah kematian Nabi Yahya alaihi salam. Jadi pada masa itu gitu ya, ada seorang ada seorang raja di Palestina yang bernama Herodes gitu ya. Nah, raja ini adalah raja yang sangat kejam gitu ya. Kemudian raja ini mencintai keponakannya sendiri gitu ya, anak saudaranya yang bernama Herodia gitu ya. Herodia ini gadisnya cantik gitu ya, dan Herodes ingin menikahi Herodia. Jadi kan kalau paman itu kan tidak boleh menikahi keponakannya ya. Nah, sedangkan si Herodes ini ingin menikahi Herodia gitu ya. Nah, akhirnya dirancanglah sebuah pernikahan gitu ya. Tapi Nabi Yahya menentang gitu ya, dan mengeluarkan fatwa gitu ya bahwa pernikahan itu tidak boleh dilaksanakan. Kenapa tidak boleh dilaksanakan? Karena bertentangan dengan syariat Nabi Musa yang mengharamkan seorang laki-laki atau seseorang gitu ya mengawini anak saudaranya sendiri. Nah, kemudian
rencana pernikahannya Herodus dan Herodia, kemudian fatwanya Nabi Yahya ini tersiar gitu ya, beritanya ke pelosok negeri gitu ya, sampai semua orang itu membicarakan berita tersebut gitu ya. Nah, Herodia perempuan ini gitu ya merasa sedih gitu ya. Kemudian juga dia marah kepada Nabi Yahya yang mengharamkan pernikahannya dengan pamannya sendiri gitu ya. Kemudian dia itu merasa khawatir kalau Raja Herodus ini terpengaruh gitu ya oleh fatwanya Nabi Yahya dan akhirnya membatalkan pernikahannya. Padahal si Herodia ini sudah menanti-nanti gitu ya pernikahannya. Kemudian Herodia itu tidak tinggal diam gitu ya. Dia akhirnya mendatangi Herodius gitu ya, menghasut Herodius gitu ya untuk tetap menikahinya gitu ya. Nah, Herodius ini kan ceritanya lagi jatuh cinta gitu ya sama si Herodia, sehingga akhirnya Herodius menuruti permintaannya Herodia gitu ya untuk membunuh Nabi Yahya gitu ya. Karena si Herodia ini meminta kepada Herodius untuk memenggal gitu ya kepala Nabi Yahya bin Zakaria gitu ya. Nah, kemudian karena Herodius itu sudah tergila-gila gitu ya dan hatinya itu sudah tertawan oleh kecantikan Herodia, maka dia mengabulkan permintaannya Herodia gitu ya. Sehingga akhirnya dibawalah kepala Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam gitu ya di depan hadapan Herodia gitu ya. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Jadi karena sudah dibutakan oleh cinta sehingga akhirnya menghalalkan segala cara. Nauzubillahi min dzalik summa nauzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjut ya teman-teman ke Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam kita bahas dari kelahirannya ya. Nabi Isa alaihissalam ini merupakan cucu Imran. Tadi kan kita sudah bahas ya bahwa Nabi Zakaria itu dititipi oleh oleh istrinya Imran gitu ya. Untuk merawat Maryam ya. Nah, Maryam ini akhirnya melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, Imran itu dulu belum punya anak ya, kemudian bernazar dengan istrinya ini bernazar, istrinya Imran bernazar jika anaknya lahir maka akan dijadikan pelayan Baitul Maqdis gitu ya. Ternyata yang lahir itu adalah Maryam gitu ya, perempuan gitu ya, maka ibunya ini menyerahkan Maryam kepada Nabi Zakaria gitu ya untuk diasuh. Nah, Maryam ini mendapatkan keistimewaan gitu ya dari Allah gitu ya, berupa makanan yang datang dari Allah langsung gitu ya. Nah, kemudian Maryam ini atas izin Allah gitu ya mengandung tanpa pria. Jadi kalau manusia itu kalau normalnya kan untuk mengandung itu membutuhkan laki-laki gitu ya. Tapi Maryam ini tidak berhubungan sama sekali dengan laki-laki gitu ya. Karena menyendiri tadi kan di Baitul Maqdis gitu ya, menyendiri di Baitul Maqdis, tapi kemudian Allah takdirkan gitu ya untuk mengandung Nabi Isa alaihissalam. Nah, masa kehamilan Maryam ini ada berbeda pendapat gitu ya, ada yang berpendapat selama 6 bulan, ada juga yang berpendapat selama 9 hari sebagai ganti 9 bulan gitu ya. Kemudian saat Maryam ini ingin sudah merasakan tanda-tanda untuk melahirkan gitu ya, Maryam ini datang ke pohon kurma gitu ya, di bawah pohon kurma, kemudian merasa khawatir gitu ya, karena adanya tuduhan dari masyarakat gitu ya, dari kaumnya akan kehamilannya gitu ya, kan belum nikah kok hamil sih gitu kan. Jadi merasa
khawatir gitu ya. Kemudian ketika dilahirkan gitu ya, melahirkan Nabi Isa alaihissalam, ternyata dihibur gitu ya, kekhawatiran Maryam ini dihibur oleh Nabi Isa alaihissalam gitu ya. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 23 sampai 26. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan." Maka Jibril menyerukan di bawah kakinya, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawah kakimu, dan goyangkan pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon ini akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Dan jika kamu melihat seseorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Gitu ya. Jadi Masya Allah gitu ya, itu kisah kelahiran Nabi Isa gitu ya. Jadi Maryam itu melahirkan Nabi Isa sendiri gitu ya, dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Tapi kemudian atas izin Allah, Nabi Isa bisa berbicara, bisa langsung berbicara gitu ya. Kemudian akhirnya Bunda Maryam ini dengan mantap akhirnya mendatangi kaumnya gitu ya, dengan menggendong Nabi Isa gitu ya. Dan masyarakat pada saat itu merasa curiga gitu ya, merasa curiga kepada Maryam gitu ya. Dan kisah ini diabadikan juga di dalam Al-Quran ayat 27 sampai 23. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seseorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih buayan?" Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan kembali." Quran surat Maryam ayat 27 sampai 33. Jadi ketika Bunda Maryam ini mendatangi kaumnya gitu ya, kaumnya merasa curiga, akhirnya Nabi Isa berbicara gitu ya. Berbicara yang akhirnya kaumnya pun mempercayai gitu ya, bahwa Bunda Maryam ini terjaga kesuciannya gitu ya. Nah, kemudian masa pertumbuhan Nabi Isa. Nah, pada masa pertumbuhan awal-awal Nabi Isa itu ditetapkan kenabian gitu ya. Tadi ya Nabi Isa berbicara bahwa Nabi Isa itu adalah nabi gitu ya, yang diutus oleh Allah gitu ya. Kemudian juga membenarkan Bunda Maryam bahwa Bunda Maryam itu tidak berzina dan tidak melakukan dosa. Nah, tapi pada masa bayinya itu tidak diperintahkan untuk berdakwah gitu ya. Jadi belum memikul tanggung jawab untuk berdakwah. Nah, pada saat yang sama gitu ya, ada ancaman dari Yahudi gitu ya, yang mengancam Nabi Isa alaihissalam. Sehingga akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Isa gitu ya ke sebuah tempat yang aman gitu ya, negeri tinggi yang aman, yang terdapat air yang mengalir, sehingga di tempat itu Nabi Isa alaihissalam tumbuh dan bersiap untuk menyampaikan risalah Allah gitu ya. Nah, pada sebuah riwayat disebutkan bahwa tempat itu bernama Najaf. Nah, kita lanjut ke masa kenabian. Nabi Isa alaihissalam ini dirawat oleh Bunda Maryam gitu ya, hingga mencapai umur 7 atau 8 tahun, itu ada perbedaan pendapat. Kemudian dalam masa ini Nabi Isa alaihissalam dibimbing
mendapatkan tugas untuk membimbing Bani Israel gitu ya, membimbing Bani Israel dari kesesatan gitu ya, agar terhindar dari kesesatan. Dan Nabi Isa alaihissalam ini diberikan diajarkan kitab Taurat dan kitab Injil gitu ya, dan Allah menganugerahkan kepada Nabi Isa ini hikmah dan ilmu gitu ya. Kemudian Allah juga memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu dengan izin Allah gitu ya, Nabi Isa dapat menciptakan burung gitu ya. Kemudian menciptakan burung dari tanah gitu ya, dari tanah lempung. Kemudian juga Nabi Isa mendapatkan mukjizat atas izin Allah gitu ya, untuk meniupkan ruh kepada burung tersebut sehingga burung tersebut bisa hidup. Kemudian juga Nabi Isa mendapatkan mukjizat berupa dapat menyembuhkan orang buta gitu ya. Kemudian atas izin Allah juga dapat menghidupkan orang yang sudah mati, dan atas izin Allah juga dapat mendatangkan hidangan dari langit gitu ya. Nah, hidangan ini teman-teman walaupun cuman ada 9 buah gitu ya, yang berupa roti dan ikan gitu ya, tapi dapat mengenyangkan hingga 4.000 orang gitu ya. Tapi dengan berbagai macam mukjizat ini ternyata hanya segelintir orang gitu ya yang mempercayai Nabi Isa alaihissalam. Nah, orang-orang ini dinamakan Hawariyun dengan jumlahnya sebanyak 12 orang. Nah, di antara Hawariyun itu ada yang paling pandai yang bernama Al-Wiqa gitu ya. Nah, sisanya kaum ingkarnya gimana kabarnya? Ada sebagian riwayat yang mengatakan mereka berubah menjadi hewan gitu ya. Kemudian perjalanan akhir Nabi Isa alaihissalam. Nah, karena adanya dendam Yahudi gitu ya, yang menyimpan permusuhan kepada Nabi Isa, maka para Yahudi ini berencana untuk membunuh gitu ya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di antara Hawariyun itu ternyata ada seorang pengkhianat yang bernama Yahuda Iskariot gitu ya. Dia ini berkhianat karena tidak memiliki keimanan kepada Nabi Isa gitu ya. Dan para orang munafik akhirnya membongkar gitu ya tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam gitu ya. Tapi atas izin Allah gitu ya, yang mereka tangkap itu bukan Nabi Isa gitu ya, tapi hanya orang yang mirip dengan Nabi Isa gitu ya. Nah, orang-orang Kristen meyakini bahwa yang telah disalib itu adalah Nabi Isa gitu ya. Padahal Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah gitu ya. Dan yang disalib itu bukan Nabi Isa. Gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi itu salah sasaran gitu ya, mengiranya Nabi Isa padahal bukan. Nabi Isa alaihissalam saat ini masih hidup gitu ya. Dan diselamatkan oleh Allah. Ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 sampai 158, yang artinya sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Dan lantaran ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka belaka. Dan mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah benar-benar menjaga gitu ya Nabi Isa alaihissalam, diangkat ke langit gitu ya, dijaga dari kejaran musuh-musuhnya, dan nanti akan dikembalikan ke bumi gitu ya pada akhir zaman, pada saat kemunculan Imam Mahdi, dan nanti Nabi Isa akan sholat di belakang Imam Mahdi gitu ya. Demikian. Oh ya, masih ada hikmahnya.
Jadi dari hikmah kisah para nabi ini setidaknya ada 4 yang bisa kita ambil pelajaran gitu ya. Yang pertama, kita meyakini kebenaran Al-Quran gitu ya, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita gitu ya. Kemudian juga yang kedua adalah meyakini adanya mukjizat para nabi gitu ya, dengan izin Allah gitu ya. Allah memberikan izin gitu ya kepada para nabi, memberikan kemampuan gitu ya kepada para nabi untuk memiliki mukjizat yang sangat luar biasa gitu ya. Kemudian di antara hikmah yang ketiga adalah meniru kesabaran para rasul gitu ya. Jadi para nabi dan rasul itu kan mengemban amanah untuk berdakwah gitu ya. Walaupun memiliki banyak rintangan, walaupun memiliki banyak halangan gitu ya, tapi tetap bersabar gitu ya. Dan tidak tergoda oleh fatamorgana dunia gitu ya, tapi tetap bersabar dalam berdakwah, menyampaikan kebaikan. Nah, kita juga harus meniru para rasul gitu ya, dalam bersabar dan juga dalam berdakwah gitu ya, mengajak orang lain ke dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah meyakini bahwa pertolongan Allah itu amat dekat gitu ya. Allah itu akan menolong hamba-hambanya gitu ya, yang meminta pertolongan, yang mengalami kesulitan ya. Jadi kita meminta gitu ya kepada Allah gitu ya. Hal ini ada di dalam Al-Quran surat Ghafir gitu ya, ayat 51 dan 52. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat gitu ya. Jadi ketika kita beriman kepada Allah gitu ya, kita mentaati Allah gitu ya, insya Allah Allah akan menolong kita gitu ya. Baik, itu saja teman-teman yang bisa boleh sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.